salah satu ruangan yang saudara bisa dilihat ini. Mohon maaf, tapi ini ruang karaoke biasa atau seperti apa? Ruang karaoke, cuma kan menggunakan tematik. Tematik seperti ini ya, dan ini, mohon maaf, tapi ini yang digunakan oleh LC yang ada di sini dan mungkin menemani juga ya. Kan ruangannya di dalam? Ya. Oke. Dan juga ada lukisan ya. Dan ini adalah ruangannya saudara. Oke. Lebih private, lebih mewah ya. Lebih mewah. Ketimbang yang tadi. Di sini ada lantai, ini juga mungkin yang disebut tematik ya. Sofa merah, meja merah juga. Oke. Kita akan coba ke lantai atas ya. Untuk melihat ada 2 lantai sepertinya di ruangan ini. Dan oke, ini ada borgol-borgol juga ya. Dan ini ruangan yang mungkin lebih private lagi ya. Dan termasuk ini juga ya. Atribut-atribut yang digunakan. Oke. Kalau kita lihat mungkin, mohon maaf saya izin tegaskan, apakah tempat ini bisa disebut tidak hanya tempat yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba, tetapi juga bisa dikatakan sebagai tempat prostitusi? Betul. Ini tempat prostitusi, tetapi di dalamnya juga ada peredaran narkoba. Tentu yang menarik adalah bahwa temuan yang kemudian didapati oleh Bareskrim Mabes Polri bisa memberi sebuah sinyal bahwa negara kita ini masih menjadi surga ataupun sarang pengedaran narkoba. Sejauh ini, tempat hiburan malam yang sudah ditutup oleh polisi setelah terbukti mengedarkan narkoba sudah sebanyak apa? Dari penindakan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, sejauh ini sudah melaksanakan penindakan ke 9 tempat hiburan malam, yang mana dari ke 9 tempat tersebut sudah kita rekomendasikan semuanya untuk dilakukan penutupan ke Pemda ataupun Pemkot masing-masing. Bahwa ketika kita berbicara soal narkoba, kita tidak bisa tidak kaitkan dengan narasi bahwa kerap kali perilaku tindak pidana ini dibackingi bahkan oleh aparat. Kita tahu di Kutai Barat, ex-Kasat Narkoba Polres Kutai Barat juga tertangkap karena terindikasi kuat menerima aliran dana dan juga membackingi tindak narkoba di sana. Dan yang tidak kalah terbaru juga bahkan Kasat Narkoba Polres Kutai Kartanegara juga ditangkap. Apa yang kemudian akan dilakukan polisi untuk betul-betul memastikan peredaran narkoba ini tidak semakin menyebar di negara kita di tengah backingan pihak yang memiliki kekuasaan? Jadi di sini kami sampaikan sekali lagi, perintah pimpinan Polri jelas bahwa untuk semua aparat kepolisian yang terlibat membackingi ataupun mengedarkan semua barang haram narkotika akan ditindak tegas dan tidak akan dilindungi. Saudara, pemberantasan narkoba terus digalakan tidak hanya oleh polisi tetapi juga oleh Badan Narkotika Nasional. Tetapi pertanyaannya, mengapa di tengah begitu masifnya pemberantasan narkoba, barang haram tersebut masih beredar di tanah air? Apa yang kemudian menjadi tantangan dan juga kendala? Saya akan tanyakan secara langsung kepada PLT Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Brigjen Roy Hardi Siaan. Pak Roy, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin langsung masuk ke pertanyaan sederhana, Pak, bahwa dalam beberapa waktu kebelakang kasus pemberantasan narkoba ini muncul di ibu kota. Tapi pertanyaannya, dalam skala nasional, seberapa masif penyebaran narkoba berdasarkan pemantauan dari Badan Narkotika Nasional? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia sekarang sudah masuk kepada darurat narkoba. Darurat narkoba? Darurat narkoba, artinya gini,
Indonesia sebagai destinasi daripada pasar narkoba itu sendiri. Karena apa? Banyaknya demand. Angka prevalensi di tahun 2025 terhadap penyalahguna narkoba mencapai sampai 4, juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia. Bahwa ada 31 orang tersangka dari 11 provinsi yang kemudian sudah ditangkap oleh BNN dan juga tentu aparat gabungan lainnya, dan ada nilai nominal estimasi perputaran uang 211 miliar rupiah. Pertanyaan saya, apa yang sesungguhnya menyebabkan masifnya peredaran ini? Apakah, mohon maaf, ada celah pengawasan di sana, Pak? Ya, jadi kalau bicara tentang pintu masuk narkotika itu secara ilegal, kita letak geografi Indonesia, yang kita tahu bahwa banyak jalur-jalur tikus. Kemarin Kepala BNN RI mencanangkan atau menggelar operasi saber narkotika, sehingga terhadap beberapa provinsi yang dianggap sangat rawan dibandingkan tempat-tempat lain, ditentukanlah 11 provinsi tersebut. Nah, dibentuklah satu operasi saber narkotika atau operasi saber bersinar, yang artinya kita akan concern kepada tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat masuknya narkoba yang sangat masif. Antara lain misalkan kemarin kita bisa mengungkap di Kalimantan Timur gitu ya, ada 97 kilo sabu, termasuk 1000 cartridge yang isinya etomidat di sana. Termasuk juga ada ganja di Sumatera Barat, termasuk beberapa wilayah lain. Hampir bisa dibilang mayoritas itu diselundupkan dari negara lain ke Indonesia. Yang paling masif dari negara mana? Ya, kalau bicara Golden Triangle ya, Golden Triangle adalah antara lain misalkan Thailand misalkan, kemudian Myanmar. Nah, termasuk sekarang etomidat yang masuk itu adalah mungkin dari Cina, masuk melalui negara-negara seperti Malaysia dan sebagainya. Ada juga ratusan kilogram sabu yang disita oleh BNN dan juga ratusan kilogram ganja, termasuk juga beberapa jenis narkoba lainnya. Boleh saya lihat, Pak, sitaan BNN yang ada di sini? Boleh, boleh. Oke. Saya dengan Pak Roy, saudara akan langsung menuju ya, Pak ya, ke tempat penyimpanan barang bukti narkoba yang ada di kantor BNN. Dan ini jumlahnya tidak sedikit ya, Pak Roy? Wah, banyak. Banyak sekali ya. Oke. Itu masih periode April sampai dengan Mei. Periode April belum sampai termasuk dengan sebelum-sebelumnya. Jadi untuk 1 bulan terakhir ini kita ungkap ratusan kilo. Artinya barang bukti yang berhasil disita dengan nominal kurang lebih 211 miliar ini adalah pengungkapan hanya dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan. Oh, oke. Dalam 1 bulan. Baik, dan kita akan coba lihat secara langsung, saudara, seperti apa jenis-jenis narkoba yang kemudian berhasil disita oleh BNN. Ada modus baru, Pak? Ya, ada tren baru itu sekarang. Tapi tren baru adalah kaitan dengan penyeludupan cartridge yang isinya etomidat. Jadi cartridge ini adalah bagian yang dihubungkan dengan satu device lain seperti file. Oke, baik. Dan ini yang akan kita lihat salah satunya, dan ini di gedung Arya Wirya, Kantor Badan Narkotika Nasional. Ini namanya tempat pengawasan tahanan dan barang bukti. 31 orang tersangka juga ada di sini? Ada. Oke, baik. Kita akan masuk, saudara. Ruang Wastati. Oke, dan ini pintunya khusus ya, Pak ya? Ya, karena hanya pihak atau petugas yang tertentu yang bisa membuka ini. Dan tidak sembarang orang boleh masuk ke ruangan hanya ini? petugasnya. Hanya petugas saja? Ayo, boleh kita cek. Baik, dan ini ruang khusus ya. Dan juga tempat penyimpanannya ini khusus. Untuk ini salah satu barang buktinya jenisnya? Sabu. Ini yang 96 kilo yang kita ungkap di Kalimantan Timur. Oke, saya izin lihat ya, Pak ya? Boleh. Oke. Sabu ini, Pak? Ya, sabu. Nah, ini yang tadi saya bilang ada dari kemasan teh Cina. Nah, kalau yang ini adalah satu tempat atau wadah yang dipasukkan ke dalam sabu itu sendiri, koper yang digunakannya. Nah, ini sudah kita keluarkan, sudah menjadi seperti ini. Pak Roy, saya izin boleh lihat isi dari koper ini, Pak? Boleh. Mungkin Tapi akan harus dibuka ya? didampingi penyidik. Harus didampingi penyidik. Oke, silakan. Penyidik yang buka. Kita buka sekarang ya kopinya ya. Oke. Oke, akan dibuka ya secara langsung, saudara, oleh penyidik. Isi dari koper yang kemudian berhasil disita oleh BNN. Ini masih disegel. Masih disegel ya? Oke. Yang besar kan ya? Oke, saya izin lihat ya. Oke, ini lebih jelas lagi ya. Mau pegang pakai handphone ya? Oke, ini bisa ditunjukkan, ini sangat jelas sekali bahwa ini bungkus teh Cina ya, Pak ya, yang tadi dijelaskan oleh Pak Roy. Saya akan coba pegang ya, saudara, untuk memperlihatkan lebih jelas seperti apa bentuk ya dari teh kemasan ya, Pak ya, yang isinya adalah sabu. Boleh saya ambil ya, salah satu sebagai contoh? Oke. Dan
Dan ini adalah bentuknya saudara. Oke. Bisa dilihat ini memang karena produk Cina ya Pak ya? Ya. Tulisannya pun seperti ini. Kalau lihat dari kemasannya kan sebenarnya kemasan Cina, tapi sebenarnya bukan berasal dari Cina. Golden Triangle tadi saya sampaikan gitu loh. Oh, oke. Kecuali tadi saya cerita bahwa cartridge yang kita sita atau yang diselundupkan itu secara ilegal itu Oke. itu dari Cina gitu loh. Tapi sebagian besar juga ada yang di luar dari Cina. Dan ini ada 2 koper ya. Ya. Kalau yang ini kemarin murni itu yang kita sita dari Bogor, yang dibawa dari Aceh. Ada 3 tersangka yang kita ungkap, itu yang dibawa kita surveillance dari Aceh, Langsa sampai ke Bogor. Yang ini Pak? Jadi melalui jalur darat, dia menggunakan mobil Pajero. Saya izin konfirmasi apakah betul operasi tangkap tangan ataupun ketika BNN menyita barang bukti narkoba Aceh lintas Bogor, apakah betul salah satu tersangkanya adalah anggota dari Tentara Nasional Indonesia? Oknum ya, kita sampaikan oknum ya. Oke. Oknum TNI. Cartridge ataupun mungkin yang biasa digunakan oleh publik vape ya Pak ya? Ya, vape. Itu salah satu modus baru? Nah itu tren baru ya, karena mungkin mengikuti lifestyle masyarakat Indonesia yang sekarang bergeser nih Ya. dari perokok konvensional menuju ke perokok elektrik, yang salah satu yang digunakan adalah vape tadi itu. Nah nyata-nyatanya kita bisa ungkap hampir puluhan ribu cartridge kita bisa Puluhan ribu cartridge kita bisa ungkap. Cartridge itu kan nggak bisa berdiri sendiri, harus ada device pendukungnya. Salah satunya itu ada vape. Jadi ini beberapa sampel yang kita sita juga. Ini cartridge yang ini yang masuk diselundupkan. Yang isinya etomidate. Isinya etomidate? Etomidate. Etomidate itu adalah, jadi kalau di Undang-Undang Narkotik itu masuk dalam golongan 2. Golongan 2. Dan ada 2 jenis. Ini yang kosong dan sama isi etomidate. Yang kosong juga masuk secara ilegal. Nah, tetapi pada saat di sini ini disuntik dengan zat-zat lain yang untuk masuk ke dalam adalah salah satunya zat etomidate itu sendiri. Bahkan ini zat bisa cuma etomidate yang masuk. THC juga, misalkan kayak ganja cair juga bisa masuk ke sini. Jadi kalau kita mau lihat, ini ada contoh vape yang secara legal ada. Tapi kalau ini kita mau gabung, ini kita buka ini, digabungkan ke sini. Memang didesain khusus untuk bisa masuk nih dalam ini. Didesain masuk untuk ini. Jadi semua cartridge yang kita sita dimasukkan ke sini semua. Apakah ini juga yang kemudian membuat BNN merekomendasikan secara kuat agar vape tidak dijual secara massal? Ya, kita rekomendasi kok, sebatas rekomendasi kepada khususnya Kementerian Kesehatan. Artinya kalau sudah kita rekomendasikan, kita sayang kok sama masyarakat yang bisa ke depan seperti apa gitu, dengan masa depan masyarakat dan terutama anak-anak kita, anak-anak bangsa yang ke depan. Kita nggak mau juga mereka nanti sampai tersusupi dengan pelaku-pelaku narkotika dengan menggunakan modus atau tren baru yang menggunakan cartridge. Narapidana yang mengedarkan narkoba itu bisa leluasa seperti itu? Bisa Bang. Mungkin abang pernah mendengar ada aparat atau pihak-pihak yang membackingi? Kalau itu mah tetap ada, pasti ada Pak.